Salam Serba 5, hari ini kita lanjut mengenai public speaking. Sesi yang keempat, yaitu menangani orang-orang yang sulit. Ada 5 orang yang sulit di dalam pertemuan saat kita sedang jadi pembicara atau jadi pemimpin rapat, atau sedang apapun yang kita lakukan ketika kita didaulat. Yang pertama, ketika kita berbicara, ada orang yang keras kepala, yang merasa bahwa dia tidak setuju dengan apa pendapat kita, dan dia kalau diberitahu sepertinya maunya menang sendiri. Nah, bagaimana cara menghadapi orang seperti ini dalam suatu pertemuan? Ingat, Anda bukanlah superhero, Anda bukan Tuhan yang tahu segalanya. Dan karena itu libatkan orang lain. Sehingga kita bisa katakan, oke, Bapak, kelihatannya Bapak atau Ibu belum puas. Mari kita dengarkan dulu pandangan Bapak Ibu yang lain mengenai apa tadi yang sudah kita bahas, sebelum kita ambil kesimpulan atau keputusan mana yang paling tepat. Nah, dengan demikian audiens yang lain dilibatkan dan dia tahu bahwa saya tidak berseberangan dengan Anda, tetapi bisa saja kita berbeda pendapat. Nah, hal yang kedua yang harus kita lakukan adalah kadang-kadang kita ketemu orang-orang yang sulit, itu merasa dia paling unggul, dia yang paling tahu, dan kemudian dia yang paling mengerti situasinya, sehingga dia sangat cerewet. Nah, untuk orang-orang yang cerewet seperti ini, jangan Anda bilang, bisa diam nggak? Ibu atau Bapak cerewet sekali, bisa nggak saya bicara? Jangan ya, nanti wibawa Anda hilang. Sebab apa? Orang-orang yang cerewet ini seringkali ya memang karena sudah bawaannya atau cenderung sombong dan mau menunjukkan kemampuannya. Bagaimana menangani orang-orang yang cerewet seperti ini, yang menganggap adalah idenya paling bagus? Kita libatkan juga audiens. Ingat, jangan selalu berpusat kepada kita. Nah, bisa kita katakan, baik Bapak atau Ibu, ide Bapak, pemikiran, usul Bapak sangat menarik. Namun, karena ini kepentingan kita bersama, karena ini kita mau bahas bersama, mari kita dengarkan dulu pandangan atau pendapat orang yang lain. Sehingga peserta yang lain tahu bahwa mereka didengarkan dan dilibatkan. Dan kita tidak hanya fokus kepada orang yang sangat cerewet tadi. Dan dengan melakukan ini, yang cerewet tidak merasa tersinggung, dan yang lain merasa senang karena dilibatkan. Nah, kawan-kawan, sahabat Serba 5, ada lagi tipe yang ketiga. Ini tipe yang kita sebut suka ngelantur. Misalnya kita bicara tentang membangun jembatan yang lebar 5, panjang 10 meter untuk di kompleks kita, tapi dia bercerita, wah saya sudah lihat jembatan yang sangat luar biasa di Tiongkok, panjangnya sekian kilometer, luar biasa. Menghadapi orang seperti ini, kita juga harus tenang. Kita katakan, oke Bapak, kita senang sekali menerima dan mendengarkan masukannya Bapak, tapi kita lagi mau bahas jembatan yang kita mau bangun adalah lebar 5 meter, panjang 10 meter, dan untuk kompleks kita. Kapan-kapan kita diskusi mengenai jembatan terpanjang di dunia. Nah, dengan demikian kita memperlakukannya dengan bijak dan hormat, dan tidak ada orang yang dipermalukan, dan dia kemudian merasa bahwa dia diingatkan secara halus, dan peserta yang lain bisa melihat bahwa oke, semua orang boleh bicara, semua orang boleh dihargai, sehingga tidak ada yang jadi takut bicara. Nah, teman-teman, ada lagi tipe yang keempat, dia suka nanya pendapat kita. Bisa jadi karena dia mau ngetes, atau memang dia betul-betul minta nasihat. Bagaimana menghadapi orang seperti ini? Juga kita relax ya. Artinya apa? Kita bisa katakan, baik sekali pertanyaan Bapak atau Ibu. Karena di sini ada misalnya orang yang dituakan atau ahli dalam bidang itu, kita katakan, karena di sini ada ahlinya Pak Budi, sebelum saya menjawab, kita mau dengar dulu pendapatnya. Nah, dengan demikian, ketika nanti kita simpulkan, peserta audiens yang memang kompeten, itu sepakat dengan kita, dan dia yang bertanya atau mau ngetes, dia tidak berani membantah kita, karena apa yang kita sampaikan bukan hanya dari pemikiran kita, tetapi juga didukung oleh para ahli. Dan yang terakhir, yang kelima, kita menghadapi orang yang tidak mau bicara. Nah, orang yang diam tidak mau bicara ini, teman-teman, ada triknya, tekniknya. Pertama adalah
Misalnya ada di sebelah mereka atau di sebelah dia orang yang aktif memperhatikan kita. Kita bisa tunjuk, kalau kita tahu namanya kita sebut, kalau tidak, Bapak yang berbaju merah. Menurut Bapak apa yang paling penting dalam hal yang tadi sudah kita bahas? Ketika kita bertanya kepada yang di sebelahnya, baik yang berbaju merah atau yang namanya kita kenal, maka yang diam tadi mendengarkan. Sesudah yang berbaju merah tadi bicara, kita bilang, baik Pak yang baju hijau, bagaimana pendapat Bapak dengan apa yang disampaikan oleh yang berbaju merah tadi? Nah, dengan demikian dia sadar bahwa kita recognize dia, dan kemudian dia menjawab atau merespon dari apa yang dia dengar. Sebab belum tentu apa yang kita bicarakan dia dengar, karena kita nggak tahu. Manusia boleh tersenyum, menatap ke satu arah, tapi pikirannya bisa kemana-mana. Nah, sahabatku sekalian, demikianlah sesi yang keempat mengenai public speaking. Salam serba lima.